Salah satu sifat dari Nabi adalah harus dia seperti manusia biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Asabiku semua, suatu hari saya berziarah kepada guru saya. Saat itu beliau sedang terbaring di opname di rumah sakit. Bersyukur sekali dalam keadaan darurat saya diizinkan untuk langsung bertemu beliau. Saya masih ingat saat itu saya menangis lama melihat guru saya yang selama ini ya gagah dan sehat terbaring lemah di kamar rumah sakit. Saya masuk ke kamar dengan pelan agar tidak mengganggu istirahat beliau. Beliau melirik ke arah saya dan berkata, "Kapan kau datang?" "Baru 1 jam yang lalu, guru." Kemudian beliau menatap langit-langit kamar, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak sampai keluar dari mulut beliau. Dalam hati saya berkata, bagaimana mungkin seorang waliullah bisa sakit? Padahal segala jenis penyakit sembuh berkat doa dan syafaat beliau. Saat saya sedang mengucapkan itu dalam hati, kemudian beliau menoleh kepada saya dan berkata, "Jang, rohani gurumu itu tidak pernah sakit, karena dia berasal dari yang maha sehat dan akan terus mengalirkan syafaat terus-menerus, menyalurkan rahmat dan karunia Allah lewat dadanya. Akan tetapi, fisik gurumu akan tunduk kepada firman afaki, sesuai dengan hukum-hukum alam yang telah ditetapkan Tuhan." Salah satu sifat dari Nabi adalah harus dia seperti manusia biasa. Kalau Nabi terkena api, harus dirasakan panas, seperti layaknya manusia. Begitu juga kalau Nabi berjalan di tengah malam, akan merasakan dingin. Begitu juga berlaku kepada walinya, akan tunduk kepada hukum alam ini. Sifat harus seperti manusia itu juga salah satu cara Tuhan menyembunyikan kekasihnya dari pandangan dunia ini. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW berani dilempari kotoran unta dikarenakan orang kafir terhijab oleh hijab insani. Ya, saya hanya diam di sudut ranjang, menatap mata guru saya yang amat saya sayangi, dan setiap pertemuan saya dengan guru saya selalu saya rasakan hal baru yang sangat sulit diungkapkan dengan kata-kata. Benar sekali apa yang dikemukakan oleh para sufi bahwa bertemu dengan guru mursyid itu adalah satu karunia Allah yang sangat besar. Saat menatap mata beliau, seakan-akan ruhani ini terbawa melayang langsung ke alam Rabbani. Salah satu adab bertemu dengan guru adalah tidak diperkenankan kita banyak berbicara. Dan baiknya hanya mendengar. Dan ketika ditanya oleh guru, haruslah menjawabnya dengan bahasa yang sopan, dan dalam hati terlebih dahulu harus memperbanyak istighfar, memohon ampun kepadanya. Agar apa? Dalam mengucapkan kata-kata kepada guru nanti tidak disusupi oleh nafsu dan syaitan. Dalam hati saya, sahabatku semua, kembali timbul pertanyaan. Bukankah guru bisa berdoa kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit ini? Sebagai waliullah tentu saja beliau bisa mendengar suara hati saya. Tiba-tiba guru saya berkata, "Tidak seperti itu, Jang." Dalam bahasa Jambi itu Jang itu bujang. "Pernahkah kau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Saya jawab, "Pernah, guru." Apa yang kau ketahui tentang Nabi Ayub, Jang?" "Nabi Ayub," saya jawab, "adalah nabi yang paling banyak mengalami sakit, guru," jawab saya. Kemudian, sahabatku semua, beliau dengan senyum berkata, Nabi Ayub sakit-sakitan dia, kemudian dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini." Kemudian Allah berfirman, "Apa kau ucapkan, Ayub?" Nabi Ayub kembali mengulang doanya, "Tolong sembuhkanlah penyakitku ini." Dengan marah, Allah berkata kepada Nabi Ayub, "Hai Ayub,
Sekali lagi kau berdoa seperti itu, aku tampar engkau nanti. Kemudian dengan polosnya Nabi Ayub bertanya kepada Allah, ya Allah, berarti engkau senang kalau aku sakit? Dengan tegas Allah menjawab, ya, aku senang kau sakit. Setelah Nabi Ayub tahu Allah senang kalau dia sakit, maka dia pun dengan senang menjalani sakitnya itu. Setiap dia mau ambil wudhu, dia pindahkan ulat yang ada di badannya, dan setelah selesai beribadah kembali diambil ulat tadi, diletakkan di badannya sambil berkata kepada ulat, hai ulat, kembali kau ke sini. Allah senang aku sakit. Begitulah yang dialami Nabi Ayub. Maka gurumu ada persamaan seperti itu. Hasabi semua. Sambil minum segelas air putih, kembali beliau berkata kepada saya, aku sudah berjanji kepada Allah agar terus memujanya dan berdakwah. Makanya setiap aku cerita tentang Allah, maka badanku terasa enak. Ujang Sopwan, atau beliau, yo guru saya, suatu saat nanti kau pasti tahu kenapa aku sakit. Silakan baca dan renungi 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah. Di sana kau menemukan jawabannya. Bacalah, laqad ja'akum, dengan pelan dan mesra, jangan seperti burung beo yang tidak pernah tahu makna dari ucapannya. Kemudian beliau membacakan surat At-Taubah sambil menangis. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Aku merasakan dadaku bergemuruh dan berguncang hebat mendengar ayat yang beliau bacakan. Seraya rontok dada ini dan seluruh tubuh berguncang hebat. Saya menangis dengan sejadi-jadinya. Apalagi beliau membacakan arti ayat tersebut. Berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sungguh lama saya tenggelam dalam tangisan sambil menatap wajah guru saya yang mulia. Firman Allah yang dibacakan oleh kekasih Allah itu sangat berbeda dengan ayat Allah yang dibacakan oleh pada umumnya orang. Benar seperti yang dikemukakan oleh para syekh besar, bahwa apabila walinya membacakan ayatnya, pastilah dia hadir menyertai bacaan kekasihnya. Saya menangis, menyesali diri yang selama ini hanya menjadi beban guru. Hanya bisa meminta tapi belum bisa memberi. Hanya bisa membebani, belum bisa berbakti. Kadang hanya mementingkan diri sendiri tanpa mau peduli. Hanya mengharapkan kasih sayang tanpa mau menyayangi. Guru saya ngomong lagi kan, berbicara lagi, Jang, saya guru. Jangan pernah engkau patah semangat kalau melihat gurumu seperti ini. Seluruh dokter di dunia ini tidak akan bisa menyembuhkan sakitku ini. Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya, dan Tuhan sekarang sedang bekerja ke arah sana. Yang kau lihat keramat dan gagah dalam nyata dan mimpimu itu bukanlah aku, tapi itu adalah pancaran dari nur ilahi. Aku hanyalah seorang hamba yang tiada berdaya. Muridku yang hebat itu Tuhan saja, Allah saja. Kemudian beliau membacakan surah Al-Mujadilah ayat 21. Kataballahu la aghlibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun azizun. Allah telah menetapkan bahwa tiada kamu kalah bagiku dan rasul-rasulku. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Gagah. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku berpamitan sambil mencium tangannya, barulah saya tahu bahwa sakit seorang wali itu bukan sakit biasa, akan tetapi sakit karunia, sakit menanggung beban, bala, musibah dari orang-orang yang selalu bersamanya, bahkan beban dunia ini. Sampai semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bagi yang mendengarkannya. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.